Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah uripi Allah, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di subuh yang indah ini, marilah kita tusukkan, marilah kita tancapkan ke dalam nyawa, jiwa, hati, roh, dan uripe Allah kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kami akan mengunggah sebuah hadis. Al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi ulama itu adalah penerus para nabi. Apanya yang diteruskan? Apanya yang diwarisi? Bukan ilmu secara dohir saja. Bukanlah ilmu secara syariat saja. Bukanlah ilmu secara hukum fikih saja. Akan tetapi hakikatnya ilmu pewaris para nabi, warisan para nabi itu adalah di dalam segi imannya, dari segi hatinya. Itulah yang dimaksud al-ulama'u warathatul anbiya. Bila di dalam hatinya tidak ada iman seperti sebagaimana imannya para nabi dan para rasul yang selalu la ilaha illallah, yang selalu la mawjudan illallah,
yang selalu mengabdi dan menyembah kepada Tuhannya di dalam segala aktivitas. Bila hatinya belum seperti hatinya para nabi dan para rasul, maka bukanlah itu dikatakan pewaris para nabi. Meskipun kelihatannya ahli pendakwah, meskipun kelihatannya ahli tausiah babakan ilmu agama apapun, aliran apapun, golongan apapun, bila di dalam hatinya masih lebih wujud dari wujud Tuhannya di hatinya, bila di hatinya lebih wujud kehidupan manusianya di hatinya daripada hidup Tuhannya, bila di hatinya lebih berkuasa dirinya daripada kuasa Tuhannya, maka pasti di dalamnya Allah Maha Gaib bagi diri manusianya. Bila Allah Maha Gaib, berarti yang wujud, berarti yang nyata, berarti yang hidup, berarti yang berkuasa di dalam hatinya masih manusianya. Meskipun apapun yang di bawahnya, yang ditausiahkannya bukanlah termasuk al-ulama'u warasatul anbiya. Akan tetapi al-ulama'u warasatul iblis. Maknanya hatinya selalu condong kepada membela hawa nafsunya daripada membela Tuhannya. Dirinya lebih mementingkan kebanggaannya daripada pulang kepada Tuhannya. Dirinya lebih memandang kemuliaan dunianya daripada memuliakan Tuhannya. Dirinya lebih mementingkan dan membela hawa nafsunya sendiri, apa yang diterangkannya, daripada membela Tuhannya. Mereka memahawujudkan diri manusianya di hatinya daripada memahawujudkan Tuhannya di hatinya. Bila di dalam hatinya masih demikian, berarti masih jauh dari al-ulama'u warasatul anbiya. Hanya pengakuan dan pengakuan saja. Bagi yang bersangkutanlah yang tahu isi hatinya sendiri-sendiri. Kita tidak pantas menilai orang lain. Kita hanya pantas menilai diri kita sendiri. Di kajian ini kita tidak membanding-bandingkan antara satu dengan yang lain. Agar supaya kita menilai masing-masing diri kita sendiri di dalam semua paparan-paparan di uripe Allah ini. Untuk Iqra kitabak, jangan membaca kitabnya orang lain.
Jangan melihat hatinya orang lain. Lihatlah kondisi hati kita sendiri. Apakah sudah cocok iman kita selama ini seperti imannya para nabi dan para rasul? Yang ditakutkannya iman kita selama ini hanya sinkron kepada imannya para iblis dan setan, yakni selalu mengunggul-unggulkan diri manusianya di hatinya, yang selalu mewujud-wujudkan diri manusianya di hatinya, yang selalu menghidup-hidupkan diri manusianya di hatinya, yang selalu mengkuasa-kuasakan diri manusianya di hatinya daripada kepada Tuhannya. Jadi hanya diri kitalah yang tahu masing-masing keadaan hati kita. Di sini kami hanya membacakan saja, memberi pedoman saja agar bisa kita iqra' kitabak, bacalah kitabmu. Jadi bagi manusia yang masih lebih unggul di hatinya hawa nafsunya daripada Tuhannya, itu bukan dikatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Meskipun pengikutnya banyak, meskipun di dalam pengajiannya yang hadir jutaan, akan tetapi bagi yang bersangkutan tolong cek masing-masing diri Anda. Anda menjadi al-ulama warasatul anbiya apa al-ulama warasatul iblis di dalam hati kita? Hanya kitalah yang tahu. Jadi bila kita cek kita selama ini menjadi al-ulama warasatul iblis dan setan, maka rubahlah hatimu. Segera rubahlah hatimu agar tidak menyesatkan banyak manusia. Maknanya belajar lagi apa al-ulama warasatul anbiya itu. Al-ulama warasatul anbiya itu sejatinya babakan tentang kajian hati, kajian iman, kajian takwa kepada Tuhannya. Jadi al-ulama warasatul anbiya itu sinkron, bersinergi antara hati hambanya dengan hati para hamba-hamba zaman dahulu, yakni para nabi dan para rasul. Maknanya mengikuti atau mewarisi ilmunya para nabi terdahulu, jangan mencontoh syariat-syariatnya saja. Maka wajib bagi kita sebagai umatnya, wajib juga menjadi Rasulullah, menjadi Rasulnya Allah, menjadi utusan Allah, menjadi pesuruh Allah, menjadi khalifatullah juga seperti halnya para nabi dan para rasul.
Itulah yang dimaksud al-ulama'u warasatul anbiya. Jadi sama-sama jadi Rasulullah. Tidak hanya mencontoh secara angen-angen wae. Dinyatakan kita juga wajib mencontoh untuk menjadi Rasulnya Allah. Menjadi utusan Allah. Menjadi pesuruh Allah. Menjadi khalifatullah. Jangan sampai, jangan rela kita menjadi Rasulnya hawa nafsu kita sendiri. Menjadi Rasulnya iblis dan setan. Menjadi utusan hawa nafsu kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi utusan iblis dan setan di dalam hati kita. Jangan sampai kita menjadi pesuruh hawa nafsu kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi pesuruh iblis dan setan yang selalu memperbudak hati kita. Yang selalu membelenggu hati kita. Selama ini jangan menjadi khalifahnya hawa nafsu kita sendiri. Jangan menjadi wakilnya diri kita sendiri di dalam semua perbuatan yang kita perbuat. Janganlah menjadi khalifahnya iblis dan setan. Inilah bukti bahwa al-ulama'u warasatul anbiya, yakni juga harus jadi Rasulullah hatinya. Menjadi utusan Allah hatinya. Menjadi pesuruh Allah hatinya. Menjadi khalifatullah hatinya. Agar supaya bisa pulang semua kegiatan dan segala aktivitas kita menjadi lillahi ta'ala. Pas dengan apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyah. Yakni apapun yang kita kerjakan, awalilah dengan niat supaya bisa pulang kepada lillahi ta'ala. Agar supaya kita tidak menjadi Tuhan. Agar kita tidak menjadi Allah. Agar kita tidak menjadi Allah di hati kita yang berupa hawa nafsu kita sendiri selama ini. Inilah bukti yang sangat amat nyatanya, yakni al-ulama'u warasatul anbiya. Syaratnya manusianya harus menjadi Rasulnya Allah di hatinya. Harus menjadi utusan Allah di hatinya. Harus menjadi pesuruh Allah di hatinya. Harus menjadi khalifah Allah di hatinya. Dengan cara apa? Ya harus belajar ilmu hakikat dan ma'rifat. Tanpa belajar ilmu tentang hakikat dan ma'rifat, maka selama ini ilmu yang kita ajarkan kepada manusia, bila hatinya belum menjadi Rasulullah, bila hatinya tidak pulang kepada Allah, yakni hati masih berpulang kepada kebanggaan diri manusianya, hati pulang kepada iblis dan setannya yang merasa mulia dari
yang lainnya. Maka semua apa yang kita ajarkan pasti tersesat dari Allah. Karena kita masih menjadi rasulnya hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Itulah perbedaan antara al-ulama warasatul anbiya dan ulama su. Ulama yang selalu berpulang dan berpulang dengan hawa nafsunya yang ditunggangi oleh ilmunya, yang ditunggangi oleh amalnya, yang ditunggangi oleh kebanggaannya di hatinya, yang ditunggangi oleh mulianya di hatinya, yang selalu mencari dan mencari kemuliaan dirinya saja di hatinya. Maka manusia banyak tersesat jalannya. Maka manusia pada silau kepada gurunya daripada silau kepada sang pencipta gurunya. Jadi manusia banyak terhalang memandang makhluk daripada memandang sang penciptanya. Karena al-ulama'u, karena gurunya belum menjadi pewaris para nabi di hatinya. Jadi bagi para jamaah uripe Allah mulai saat ini tahu, pasti tahu siapa sih ulama warasatul anbiya itu, baik yang ada di dalam dirimu ataupun di dalam masing-masing hamba-hamba yang lain. Kita sekarang sudah bisa menilai mana yang ulama warasatul anbiya dan mana ulama yang memegang warisannya iblis dan syaitan di hatinya. Inilah kenyataan yang nyata senyata-nyatanya bisa kita ketahui. Al-ulama warasatul anbiya atau al-ulama warisan iblis dan setan. Di dalam hatinya masih dirajai oleh hawa nafsunya atau sudah dirajai oleh Tuhan yang menciptakan dirinya. Dari tutur kata saja sudah bisa dilihatnya. Sudah bisa disaksikannya kemana arah pulangnya, tujuan apa yang diterangkannya, kepada kebanggaan dirikah, kepada kemuliaan dirikah, kepada golongan-golongan sanad-sanad yang diikutikah, atau langsung pulang kepada uripe Allah. Semua apa yang dipaparkannya Anda sekarang sudah mengetahuinya dengan terang dan jelas. Anda bisa pun tahu keadaan diri Anda sendiri. Anda pulangnya kepada para nabi atau pulangnya kepada iblis dan setan di hati Anda. Pulangnya seluruh kegiatan dan seluruh aktivitas yang Anda lakukan, pulangnya kepada Allah atau kepada diri Anda. Anda yang paling tahu. Maka nilailah diri kita sendiri dahulu. Jangan coba-coba menilai orang lain sebelum kau selamat dari dirimu sendiri.
sebelum ku anfusakum, jangan bergerak menuju wa ahlikum naro. Dirinya saja belum selamat, kok ngajak-ngajak orang menuju selamat. Dirinya saja belum menjadi warisan para nabi dan rasul, kok mengajak-ngajak orang untuk menjadi pewaris nabi dan rasul. Jadi benahi dulu diri kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Bila kita sudah berbenah dan berbenah, maka manusia di sekitar kita pasti mengikuti atau mendapatkan rahmat dan hidayah oleh ilmu itu sendiri. Maknanya ku anfusakum wa ahlikum naro, ketika diri kita sudah selamat menuju Allah, menuju Rasulullah, bukan menjadi rasulnya hawa nafsu lagi, maka hati kita pasti menyelamatkan manusia-manusia yang ada di sekitar kita. Maknanya menyelamatkan itu apa sih? Maknanya ketika kita sudah ku anfusakum wa ahlikum naro, hati kita tak gampang meremehkan orang lain. Itulah yang dikatakan menyelamatkan orang lain. Hati kita tidak menjelekkan orang lain. Itulah yang dikatakan menyelamatkan orang lain. Hati kita tidak suudon kepada orang lain. Itulah yang dikatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi diri kita dan diri orang lain sudah sama-sama selamat di sisi Allah bagi diri kita, bukan bagi orang lain. Karena yang tahu wali adalah wali itu sendiri. Yang tahu Allah, ya Allah sendiri. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Tanpa Tuhanku, aku takkan pernah mengenal Tuhanku. Tanpa hidup Tuhanku, maka aku takkan pernah mengenal hidupku. Tanpa kebesaran Tuhanku, maka aku takkan pernah mengenal kebesaran wujud diriku selama ini. Jadi yang kita saksikan, yang kita tuju dan yang kita fokus, yang mengadakan diri kita ataukah diri kita yang lebih unggul di dalam hati ini. Jadi bila di dalam hati ini yang lebih unggul, yang lebih wujud, yang lebih nyata, yang lebih berkuasa masih diri kita di hati kita, berarti kita selama ini tersesat jauh dari Allah. Kita mengikuti warisan iblis dan setan yang selalu mensekutukan Allah dengan diri manusianya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-ulama'u warasatul anbiya. Sudah dibuka rahasia-rahasia di dalamnya. Jadi kita sudah bisa menilai yang mana al-ulama warasatul anbiya itu dan yang mana al-ulama warisan iblis
iblis dan setan tinggal menyaksikan hatinya saja, kemana ia condong, kemana ia membela Tuhannya, atau malah berkongsi untuk membela iblis dan setan di dalamnya, berkongsi untuk membela aliran-alirannya, berkongsi untuk membela agama-agamanya, berkongsi untuk membela golongan-golongannya. Bisa kita ketahui, bila al-ulama warasatul anbiya, tidak akan fanatik dengan satu golongan, tidak akan fanatik dengan satu aliran, tidak fanatik dengan satu sekte apapun yang diikutinya. Akan tetapi al-ulama'u warasatul anbiya menaungi seluruh agama-agama apapun, menaungi seluruh golongan apapun, menaungi seluruh aliran apapun, karena seluruh manusia itu adalah hamba-hambanya Allah. Seluruh manusia itu adalah ciptaan Allah. Maka agama yang dipegangnya adalah agama yang rahmatan lil alamin. Hanya memegang 3 pokok rukun iman. Barang siapa iman kepada Allah, iman yang bagaimana yang dimaksud? Iman yang dimaksud adalah Allah lebih wujud daripada dirimu di hatimu. Daripada kau wujudkan dirimu di hatimu. Jadi Allahnya lebih wujud, Allahnya lebih nyata, hidupnya sudah dipersembahkan kembali kepada Sang Maha Hidup. Inilah yang dimaksud iman kepada Allah itu. Bukan hanya ngaku-ngaku aku iman kepada Allah, aku Islam kepada Allah, aku percaya kepada Allah. Itu kan hanya pengakuan-pengakuan kosong yang dusta saja. Akan tetapi iman itu adalah kita menyaksikan dengan mata kepala sendiri kewujudan Allah, kehidupan Allah, kekuasaan Allah, liputannya Allah. Kita menyaksikan dengan live, dengan langsung, dengan mata kepala ini sendiri. Itulah yang dimaksud iman kepada Allah. Jadi bagaimanakah caranya untuk menyaksikan, untuk mengaplikasikan iman kepada Allah dengan benar yang sudah disebutkan barusan? Untuk mengaplikasikannya kita harus wajib ketemu langsung dengan hari akhir dahulu. Yakni harus ketemu dengan nyata, dengan mata kepala hari kiamat dulu. Baru bisa menyaksikan Allah. Bila hari akhir, bila hari kiamatnya saja tidak pernah kita temukan, lalu bagaimana mungkin kita bisa bertemu Allah selama ini, sementara kita tak pernah sedetik pun menyembah Allah selama ini. Kecuali menyembah hawa nafsu kita sendiri selama ini. Karena apa? Karena yang kita imani semuanya salah.
beriman kepada hari akhir atau beriman kepada hari kiamat bukan beriman menyaksikan kiamat yang di luar sana. Bukan kiamat yang ditunggu-tunggu oleh seluruh manusia itu yang kita imani. Kalau yang kita imani, yang kita saksikan, kita nunggu kiamat datang. Ya semua manusia takkan pernah bisa Islam kepada Tuhannya. Manusia takkan pernah bisa pulang kepada manusianya bila imannya yang dimaksud iman kepada hari akhir dan hari kiamat, iman yang mana kiamatnya kiamat secara dohiriyah. Berarti mana ada orang yang bisa kembali kepada Allah bila kiamatnya nanti datangnya, bila kiamatnya belum datang sekarang. Jadi untuk menjadi Rasulullah, untuk menjadi utusan Allah, untuk menjadi pesuruh Allah, untuk menjadi khalifatullah, untuk menjadi kembali kepada Allah, ya harus lewat pintu kematian. Apa itu hari kiamat itu? Baiat. Jadi ketika manusia belum bertemu dengan baiatnya, manusia belum bertemu dengan kematiannya, maka selamanya manusia takkan pernah bisa menyaksikan hari akhir atau hari kiamat. Jadi ketika kita bertemu dengan hari akhir, bertemu dengan hari kiamat, maka matilah kemanusiaannya. Setelah itu bangkitlah. Setelah itu hari kebangkitan, bangkit imannya, bangkit kesadarannya. Bila manusianya sudah hancur lebur, maka itulah yang dimaksud lillahi ta'ala. Manusianya selalu pulang dan pulang kepada Tuhannya yang telah menciptakannya. Manusianya pulang dan pulang kepada Tuhannya yang telah menggerakkannya. Manusia selalu pulang dan pulang kepada Tuhannya yang selalu menghidupinya. Manusia selalu pulang dan pulang kepada Tuhannya yang selalu menguasainya. Inilah yang dinamakan al-ulama'u warasatul anbiya. Hati yang sebenar-benarnya iman kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika hati sudah beriman kepada Allah, pasti akan bertemu dengan amal-amal kebajikan atau amal-amal yang soleh. Ketika hamba sudah kembali kepada Tuhannya, pasti apa yang dilakukannya, pasti apa yang digerakkannya dengan gerakan Sang Pencipta, dengan pesuruh Sang Pencipta. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang dimaksud al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu para pewarisnya para nabi. Jadi bila manusia belum ketemu iman yang sebenar-benarnya iman bagi seluruh manusia, iman kepada Tuhan yang telah menciptakannya, datang kepada Tuhan yang telah menciptakannya, bertemu kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Bila sudah ketemu langsung dengan mata kepala, itulah yang dikatakan iman. Sebenar-benarnya iman,
hakul yakin. Bila masih hanya pengakuan-pengakuan saja, aku iman, aku Islam, maka pasti iblis dan setan dengan mudah memberikan fitnah-fitnah di dalam seluruh ibadah-ibadahnya. Dijadikanlah fitnah-fitnah di seluruh amal perbuatannya. Dijadikan fitnah-fitnah seluruh aktivitas-aktivitasnya. Iblis dan setan menyuruh, merosuli kita, mengutus kita untuk selalu mengakui apapun yang kita lakukan itu di dalam kekuasaanmu, wahai Halim. Tak ada yang berkuasa atasmu, hanya dirimu lah yang berkuasa atas dirimu. Ini sholatmu, ini ibadahmu, ini perbuatan baikmu, ini hidupmu Halim, ini badanmu Halim. Itulah bisikan-bisikan andar, bisikan-bisikan iblis yang menyesatkan dan yang membakar hati manusianya. Karena di dalam hatinya belum ada iman dan bertemu dengan hari kiamatnya. Jadi hari kiamat itu harus disaksikan sekarang agar bangkit kesadarannya. Agar ketemu dengan hari atau alam kebangkitan menuju alam yang kekal. Dari alam yang fana, alam yang rusak, alam kemanusiaan, hijrah pindah kepada alam yang bako, alam yang kekal, alam yang indah, alam yang damai, alam yang selalu dipenuhi dengan kebahagiaan dan kebahagiaan. Tumbanglah segala ketakutan, tumbanglah segala kesedihan. Karena sudah masuk kepada agama Sang Pencipta, agama rahmatan lil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah yang dimaksud al-ulama warasatul anbiya. Ikuti, jalani, aplikasikan iman apa yang ada pada para nabi dan para rasul. Karena kita semua bila ingin selamat, ya ikuti imannya para nabi. Sesuaikan hatimu kepada hati para nabi terdahulu. Hatinya bagaimana, yang wujud apa Muhammadnya, apa Tuhannya di hatinya. Bila yang wujud di hatinya Muhammadnya, bila yang nyata di hatinya Muhammadnya, bila yang hidup di hatinya Muhammadnya, bila yang berkuasa di hatinya Muhammadnya, mana ada ayat yang berbunyi, Muhammad bukan kamu yang melempar itu, aku yang melempar. Muhammad bukan kamu yang memanah itu, aku yang memanah. Bila di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad yang wujud Muhammadnya, maka tak akan pernah rela mengatakan demikian. Pasti yang dikatakan, Allah, kau jangan ikut-ikut melempar. Aku saja yang melempar. Kata Nabi Muhammad, Allah, jangan kamu ikut-ikut memanah. Kau tidak bisa apa-apa. Apalagi memanah. Hanya akulah yang bisa apa-apa. Dan hanya akulah yang bisa bersiapa-siapa. Bila di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad yang wujud, yang hidup, yang nyata, yang jelas dan yang nyata, yang nampak masih Muhammadnya, pasti ayatnya bilang demikian. Akan tetapi ayatnya di dalam Al-Quran
diabadikan. Muhammad bukan kamu yang melempar. Muhammad bukan kamu yang memanah. Inilah buktinya Allah lebih wujud daripada Muhammadnya di hatinya. Inilah hati yang seperti inilah yang menjadi al-ulama'u warathatul anbiya, yang mengajarkan tentang ketauhidan para nabi dan para rasul. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagaimana kita melestarikan iman-imannya para nabi dan rasul, terutama melestarikan imannya Kanjeng Nabi Muhammad yang hatinya selalu lillahi ta'ala. Ya, kita harus berjuang dan berjuang sekuat tenaga untuk membantai hawa nafsu kita sendiri di hatinya, untuk mengalahkan hawa nafsu kita sendiri di hatinya, untuk menenggelamkan hawa nafsu kita sendiri di hati kita, agar supaya timbul, agar supaya muncul kesadaran di dalam bertuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua senantiasa diberi rahmatnya Allah, dan semoga kita dipahamkan dari paparan demi paparan yang ada di murid Allah ini, dimudahkan untuk memahaminya, terutama saya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di subuh yang indah ini, maka marilah kita gemahkan salawat dalimin taf'ul bala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.